channel yang nggak seberapa nih di Orang Kaya Channel. Kali ini kita bersama salah satu best friend saya juga, Besti ya, yang menggantikan Hazrul Yafiz. Hazrul Yafiz tuh Kia es krim di video-video sebelumnya. Ini kali ini bersama Sir Haris ya, biasanya dipanggil Sir Haris. Nama lengkapnya siapa? Itu nama panggung. Kayaknya banyak gue di video. Dari awalnya dari di video. Nah sebenarnya nama aku banyak sebenarnya. Dari kan kita dari SMA emang Sir Haris banyak kan enggak? Enggak. SMA aku dipanggil Ketos. Ketos. Karena Ketosis. Walaupun aku ketosisnya. Boleh juga. Semi-semi di kudeta. Semi di kudeta. Terus waktu kuliah dipanggil JB. Apa tuh? Jambang. Anjing. Jambang. Kau mau mancing sensor aja. Terus waktu udah yang ngasih nama Jambang siapa? Ya, kawan-kawan kampus lah. Oh ya, dikit cewek mana gitu. JB. Terus kebetulan di Cikarang kan Jababeka tuh, area industri itu kan Jababeka. Disingkat JB juga. Jadi seakan-akan yang punya kawasan itu aku. JBBK. Ya. Terus yang terakhir ya waktu dosen, karena dosen di BU kan, Presiden University dipanggil Sir. Oh. Di sana kan bahasa Inggris, jadi nggak dipanggil Pak, panggil Sir. Sir Haris. Jadilah Sir Haris. Oke. Berapa umur kau sekarang, Tos? Agak sensi ya kalau Bagai cewek kok. lihat aja tampilan aku berapa kira. Oh, lihat di video ini tentang udah kepala 3 lah, udah matang ya. kepala 3. Dua apa? Oh iya ya. Enggak, kepala 3. Jadi hari ini pada kita basa-basi rencana kita membuat video undang kok membahas salah satu fenomena kenapa harus merantau. Di videoku sebelumnya aku bahas kenapa harus ngeprank orang. Jadi sekarang aku ambil sisi dari kenapa harus merantau. Karena menurut aku kau udah merantau dari SMA. Kita udah ketik dulu ya. Kau SMA udah pernah ke Miami. Florida apa Miami? Miami, Florida. Oh gitu. Ibaratnya provinsi Florida atau state. Acara apa dengan aku lupa aku. Pertukaran pelajar itu. Sekarang pelajar. Yang dapatnya bapaknya gaya. Oke. Ya. Yang bapak angkat kok gaya. Kita kan melihat di situ diajarin ini loh kehidupan orang Amerika. Jadi nggak cuma dari sisi apa istilahnya Universal. peradabannya gini, terus ada community development, ada lingkungan, waktu itu ke rawa Florida lah istilahnya apa loh. Ya intinya tentang komunitas. Jadi menemukan komunitas-komunitas gitu lah. Ya. Gimana biar hidup di sana? Di sana kan nggak lama, cuma sebulan lah ya. 6 bulan atau sebulan? Sebulan lebih lah, sampai 6 bulan. Hampir 6 bulan. Sebulan lebih, yang ke 2 bulan mungkin ada. Ya kalau di sana aku agak culture shock. Karena kayak tadi dibilang kan beda tuh kalau kita di Aceh. Penduduknya tuh masih erat lah silaturahminya. Kalau di sana kan ya aku tahu udah soliter gitu. Maksudnya dia udah individualis. Tapi kalau udah masuk ke komunitas, kemarin tuh kita ada lihat komunitas gereja, mereka ada kompak lagi. Terus kalau komunitas di kampus ada perkumpulannya juga. Tergantung di mana perkumpulan. Terus kehidupan orang Amerika betul kayak di film-film. Memang kayak mana? Ada Avenger. Atau misalnya nanti di jalan kissing aja gitu, ada gitu memang. Ya biasalah. Biasa. Ada negara liberal kan ya. Bodoh amat. Itu ya itu kan hak orang. Jadi cuman yang menarik waktu aku kesana, masjid susah kali kita cari. Jadi di Florida tuh itu bukan menarik nggak? Emang betul nggak ada masjid kan? Oh ya. Apa yang menarik? Oh ya, maksudnya yang Allah. yang unik gitu. Kayak aku edit lagi. Unik, maksud aku karena kita kan biasa di Indonesia banyak masjid kan. Pas di sana Jumatan aja apa ya? Kayak berapa kilo gitu, hampir 100 kilo. Paksa Jumatan di kampus. Oke. Nah, karena dari SMA kau udah mulai merantau nih, ya kan. Kemudian nggak lama kita tes kuliah. Ya kan, aku ngambil undangan di Sriwijaya, kau ngambil Unibro lah dulu.
Terus nggak lama kita tes PU sama-sama, Presiden University. Nah kebetulan Haris nih dia dapat beasiswa B. Yang cuman bayar kuliah itu selama 5 tahun ya. 7 juta. Nggak bayar kuliah, tapi bayar uang masuk aja. 7 juta ya? Berapa? Apa? Berapa bayarnya cuman 5? Enggak, kalau uang kuliah emang gratis. Iya, pokoknya beasiswa B itu bayarnya berapa? Beasiswa B itu bayar dormitory aja. Berapa ya, bayarnya? 7 juta. 7 juta kan? Nah, kalau saya dapat beasiswa C itu bayarnya udah 20 apa 30 apa 50 juta gitu Pak. Sampai selesai kuliah. Nah, habis itu baru kok S2 di Coventry University, UK. Coventry. Berarti total merantau berapa tahun tuh kira-kira? Berapa? SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. SMA nggak hitung lah, lokal. Ya udah. Dormitory lokal terus. Ya udah kuliah 4 tahun lah. Yang 4 tahun S2 terus. 2 tahun kurang lebih. S2 2 tahun, 6 tahun terus. Terus kerja jadi dosen 2,5 tahun. Berarti 7 tahunan lebih ya, 8 tahunan. Nah, coba sedikit kau kasih sinopsis. Apa bayangan kau? Kenapa kau merantau dulu? Iya. Atau ada nggak emang inspirasi kau? Atau apa kayak gitu yang membuat kau kenapa harus merantau? Sedangkan di negara sendiri lebih enak gitu, atau ya di daerah sendiri? Ya mungkin kalau dari kuliah berawal dari aku tuh tujuannya ada 2 sebenarnya tuh jurusan. Pengen kuliah di UGM, ya kan, HI kalau UGM, terus kedokteran UI. Tinggi-tinggi makanya nggak. Kayaknya aku minum dulu. Nggak sanggup dulu kan. Cek lengket terus kita kan. Alah mampus senang. Kalau memang rezeki atau jodoh nggak kemana. Jadi ya udah aku apply terus pokoknya kan nggak lewat ya. Terus ada itulah beasiswa ke Presiden University. Aku pikir ya udah lah, ini kayaknya pengen merantau supaya aku bisa lihat gimana suasana baru. Karena aku memang orangnya tuh nggak suka kondisi statis. Contoh dari SD udah aku bikin, dari MSen lah, SMP. Aku tuh min 1 benda C di Gambut Tape, benda C. Terus MSen juga di situ. Biasanya dari TK aku situ, TK, min, MSen. Ini kalau aku man di situ, udahlah, aku pindah ke TV aja situ terus. Cuma aku pikir nggak mau, aku mau di SMA lain. Kayak dapatlah Fajar Harapan ya. Atau konennya mau start tapi nggak lewat. Itu ya juga ya. Udah tahu kemampuan diri ya. Tapi terakhir kan kita juga yang ngabisin mau start. Ini sensor. Ini direkam nih. Ya emangnya kalau kita juara umum buat terakhir untuk flash terus. Ya udah terakhir mikirnya aku pokoknya pengen cari suasana baru lah. Ya udah, alhamdulillah dapat beasiswa. Kuliah lah di Cikarang, Bekasi. Jadi Bekasi itu dia bukan ada 2 ya, Kabupaten Bekasi sama Kota Bekasi. Aku di kabupatennya. Yang di planet itu nggak ada? Ya beda planet. Sempat ada beli-beli. Misalnya kan aku naik Tesla. Kita jangan apa pas Bekasi nanti saya kemarin. Oh, gitu. Terus. Udah terus dari situ aku udah mulai ini ya. Kalau kita lihat kehidupan orang juga gini. Lama ya udah selesai kan di TU. Nah pilihannya 2, waktu itu aku magang di Chevron. Chevron. Epson. Bukan, Chevron. Epson mesin printer. Ini perusahaan minyak. Chevron. Nah, Chevron Oil. Oh iya. Digas, minyak digas. Jadi magang di situ sempat ditawarin mau nggak kerja di HRD. Yang bersih ruangan HRD. yang bantu printing. Terus Aku bilang, enak juga nih kerja di Chevron, perusahaan gede kan, gajinya oke. kerja aja lah sih. Di Jakarta kan. Tapi aku pikir, aku pengen lah ke luar negeri. Ini pengen lagi coba, aku kan udah di kota besar, pengen coba ke luar negeri lah. Aku nggak kebayang untuk ke luar negeri kemanapun lah, ke Amerika, ke UK, waktu itu nggak kebayang. Intinya, udahlah lanjut semua. Jadi tawaran tuh aku geser. Sempat aja biasa lah, keluarga kan pengennya safe kan, dapat kerjaan. Tapi ya, karena kita
anak laki. Tapi nggak semua laki ya, cuma laki-laki yang sejati yang siap untuk mengarungi samudra, melewati benua untuk menggapai cita-cita. Memang kalau teori siapa aja. Nggak teori kan? Jadi kepikiran ada beasiswa, kalau nggak ada beasiswa nggak bisa. Ya udahlah, balik ke Aceh. Di situ ada beasiswa Pemda lagi dibuka, Pemda Aceh. Seleksi, alhamdulillah lolos. Waktu itu ada masalah dikit sebenarnya. Masalahnya apa? Ya biasa, karena anggaran pemerintah kan tarik ulur antara legislatif dan eksekutif. Jadi ada Kami tahan hambatan. setahun kami nggak berangkat, padahal udah lulus. Seharusnya tahun itu berangkat. Ya, jadi ke Amerika tadinya. Terus karena ya udahlah, terakhir orang-orang kawan-kawan aku yang lain pada udah berguguran semua, udah nggak melanjutin karena orang tuh kan udah harus cari kerja, ada anak istri ya. Sedangkan aku gimana ya? Udah aku tunggu. Itu aku juga masih sendiri, masih lajang. Kepikiran untuk ganti negara, bikin surat, rupanya keterima. Beasiswa juga Masih beasiswa yang sama, tapi kami bilang kalau Amerika tuh 2 tahun, kami geser ke Inggris yang 1 tahun biar di ACC. Jadi kan ada penghematan lah kami bilang. Di ACC rupanya, nah berangkat satu. Dan itu belum ditransfer uang tuh, pakai pinjam sana pinjam sini lah modal kan, dari orang tua juga. Di sana pakai modal sendiri. Jadi kalau seandainya nggak ditransfer sama Pemda, kami pulang balik. Karena emang waktu itu masih tarik ulur. LOE udah. Jadi dia bukan gini ya, kita tanda tangan MOU, berangkat. Ya. Habis itu baru difasilitasi. Nggak kayak gitu seharusnya. Tanda tangan udah, cuman ya proses transfer fund atau budgetnya ini yang masih bertahan ya. Berarti kalau transfernya ke rekening lokal, rekening lokal. Ya bank devisa lah. Cuma di sana kena aja susah nggak? Nah itu kan kurs seperti itu 80 juta kan. Dihitung di Pemda tuh 18 juta pound sterling. Sampai di sana 20 ribu. Kan ada selisih itu 2000. Lumayan enggak? Bisa uang jajan di motor malah. Terus apa yang udah bukan itu dulu, ini dulu buka. Pernah nggak kok waktu pertama-tama awal-awal ke Jakarta, luar negeri, kampungan gitu? Kayak misalnya ibaratnya orang tuh mengatakan mau ke bawah lah daerah kok kemari gitu. Atau misalnya logatnya kampungan ya, atau bawa-bawa daerah gitu, semi-semi rasis itu nggak ada? Ada. Dari waktu dari SMA malah udah kena namanya. Ini nggak rasis ke suku manapun ya, mungkin biasa. Waktu pertukaran pelajar itu kan kami sempat ke Jogja dulu. Jadi di situ memang ya nggak tahu itu rasis atau enggak, tapi pokoknya yang di Jogja kan ada orang tua, kami di Aceh nggak ada. Ya udah kami nonton aja waktu pelepasan, istilahnya yang kan ada 2 perwakilan dari Jogja dan Aceh. Nah, Jogja dengan rombongan Jogja, kami yang Aceh, ya udah dengan Aceh gitu. Tapi istilahnya mungkin lebih ke bapernya aku ya. Cuman agak terasa beda aja. Tapi yang terasa kali waktu ke Inggris bukan kampungan, yang lebih ke rasis. Kayak mana dibilangnya? Apa dibuat? Apa atau? Jadi kita nih nggak semua orang Inggris, bahkan waktu itu yang ngejek kita begal, istilahnya gelandangan lah. Dia marah karena dianggap kita mengambil job dia. Disalahin kita, padahal kita mahasiswa. Hanya karena kita orang Asia, terus dia you Asian, get away from our country, selain begitulah. Pergi kau dari negara kami. Bukan get the hell off or here. Ya, kan bahasanya nggak mungkin gamblang kali lah, pakai sumpah serapah, bahasa kotor orang tua. Intinya emang kayak gitu, pala. Itu kau jalan sendiri rame-rame rombongan atau gimana? Berdua sama kawan aku. Dia kok tahu bahasa Eropa kan kayak Turki. Ya badan aku kan Asia. Nah orang Eropa kan ada juga. Terus apa waktu itu kau jawab? Ya nggak ada, maksudnya ngapain kita balas pun kan? Yang ada panjang urusan. Ini kan ada dia waktu itu kan. Tapi yang tindakan fisik kan? Fisik nggak? Ada. Fisik, verbal aja. Bullying gitu ya? Ya bullying verbal.
Terus apa faedahnya setelah kau merantau yang kau dapatkan sama? Faedahnya banyak sih, banyak. Karena Biar orang-orang kita ini, orang-orang Aceh khususnya tuh tahu. jadi merantau tuh membuka perspektif, tapi yang betulnya tuh jangan sampai kita tuh berubah karena perantauan kita. Karakter kita nggak Ya, berubah. karakter mungkin nggak ya menurut aku nggak semua orang, karena aku ada lihat juga kawan aku yang totally different, dia berubah. Kayak gini kita dia misalnya kayak bahasa Inggris kan berubah tuh. Enggak bisa. Nah, istilahnya kalau kita ngomong sama Aceh ngomong pakai bahasa Inggris kan apa ya? Oh, Sama lebay. arti ya. Nah, itu misalnya aku contoh. Tapi ya kita adaptif aja. Bagusnya kalau kita merantau tuh dan kita bisa adaptable atau kita bisa adaptif. Nah, itu suatu keunggulan. Jadi kita bisa masuk kemana aja. Setelah kita melihat banyak perspektif. Nah, tadi yang pertama perspektif nih. Kita dapat banyak perspektif, tapi nggak merubah karakter kita sendiri. Itu yang aku dapatin. Kalau bahasa orang sekarang tuh open minded ya. Nah, kita lebih open minded. Biar worth it banget gitu. Entah ya. Ya, itu. Terus yang kedua jaringan networking ya. Ketika kita merantau, ya di mana kita merantau ya itu kan menjadi komunitas baru kita, pertemanan baru atau bahkan ketemu saudara baru gitu kan. Nah, itu kadang ada yang nggak waktu itu manfaatnya kayak sekarang. Kawan-kawan aku yang dulu di perantauan malah aku masih chattingan, masih komunikasi, nanya-nanya kabar, bahkan sharing-sharing ilmu lah, pengalaman kan, dunia usaha kayak mana. Jadi jaringan tuh kebantu kali lah. Misalnya gini, ada yang bilang gini, ngapain merantau lagi? Sekarang apa-apa udah ada di sosmed. Ya. Sekarang apa-apa udah ada di apa namanya, browsing aja kita udah tahu. Internet lah. Iya. Kita tinggal nyari sesuatu, kita udah dapat semua ilmunya. Kita udah dapat semuanya. Kita nonton video ini, kita udah tahu apa yang terjadi di Rusia. Kita nonton ini, kita udah tahu budaya sana. Kita nonton ini, kita udah tahu. Kita browsing, kita udah dapat. Terus apa bedanya merantau tadi sama aku buat misalnya kayak tadi, googling aja, video aja, apa bedanya? Kan sama aja. Kalau persepsinya hanya untuk mengetahui informasi dan budaya. Beda nggak kalau kau buka YouTube, terus kau nonton orang berenang, cara-cara berenang, dibandingkan kau nyemplung langsung ke lampu. Oke. Jadi experience atau pengalaman langsung itu yang beda. Kau merasakan ya interaksi langsung dengan orang-orang. Jadi nggak cuma teori, praktek itu kadang bisa lebih kaya dibandingkan sekedar teori atau visual gitu kan. Kok banyak anak-anak yang udah merantau nggak balik lagi ke Aceh dengan? Ya itu kan pilihan pribadi. Kenapa? Ya kan banyak sih alasannya. Yang sepengetahuan aku misalnya, oh dia cari kehidupan yang lebih baik, dia cari nafkah untuk keluarganya, mungkin dia dapat lebih bagus di perantauan. Nah, kita kan nggak bisa salahin, itu kan udah urusan perut misalnya. Padahal kalau dia bangun daerah dia sendiri kan bagus. Itu idealis sekali malah kan. Cuman ya balik lagi, apakah pekerjaan yang dilakukan, profesi yang dilakukan itu bisa hidup di kampung dia. Nah, kebanyakan orang misalnya bilanglah dia S2 ke luar negeri, pas dia balik ke kampung ya ilmunya ketinggian. Kalau kau masih ingat, kita ada guru ngambil S2 nuklir kok nggak salah. Kalau kau masih ingat, guru fisika kita. Oh, Azaria. Pak Fasbi ya. Apa sih nuklir? Setahu aku pokoknya nuklir atau apa tuh ya, teknologi yang biasa dipakai sama Batan lah, Badan Atom dan Nuklir Nasional tuh. Pak Fasbi. Di Aceh mana reaktor nuklir? Di Indonesia emang ada? Ada di Pulau Jawa. Tapi untuk negara sekitar. Ya untuk riset, belum untuk komersil. Nah, misalnya kayak gitu contoh kan. Atau ya banyak kasus di mana orang tuh bukan nggak mau balik, tapi ya opsi atau pilihan yang dia punya di kampung halaman dia. Atau nggak difasilitasi sama pemerintah? Makin sana kayaknya. Kalau viral video ini cekal kan. Kayak
Ingat Jack, aku juga udah berseragam. Iya ya. Jadi kalau dibilang nggak difasilitasi pemerintah, nggak bisa kita tutup mata juga lah. Karena sekarang penerimaan PNS saja masih dibuka dalam 2 tahun terakhir misalnya. Ya, anak-anak mau siapapun anak-anak di daerah kan bisa apply. Dan ada kan penerimaan di daerah sendiri. Itu satu. Nah kemarin itu aku ingat ada gelombang kawan-kawanku yang kerja migas di Jakarta, gerombolan pindah ke BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Itu kan opsi yang diberikan pemerintah. Tapi lagi-lagi apakah slotnya itu cukup? Sedangkan kan lulusan kita ini udah banyak. Nah, atau jangan-jangan ada potensi tapi masih hijau kali. Nah memang harus sedikit capek kalau memang dia mau idealis. Bisa aja gini enggak, karena kita mindsetnya harus instan. Jadi kalau orang keluar daerah, kalau mau merantau tuh, kalau dia nggak punya jaminan di sana lebih baik ataupun apalah macam namanya, alah apa yang mau merantau nanti ada aku kelaparan. Alah ngapain yang mau merantau nanti aku nggak jelas ke sana. Ini aku tes PNS. Ya. Ini tanda petik ya, bukan berarti orang tes PNS yang bagus. Tapi karena mindsetnya udah ada gambaran, alah nanti keluar nggak jelas, nanti kita ini sakit, sesak, nanti capek lagi, kerja keras lagi, ditipu. Jadi orang malas untuk? Ya merantau. Oh, itu yang masih setuju. Ya, jadi kalau aku lihat generasi sekarang kayaknya lebih melihat ke hasil, nggak menghargai proses. Generasi yang mana dulu nih? Rata-rata sekarang kayak gitu. X. Tapi nggak tahu juga, mungkin dari dulu bisa juga kayak gitu. Karena kalau segelintir orang, kalau kita ajak ke Jakarta yuk ngapain? Nggak tahu, nanti kita cari kerja di sana. Ada juga tipikal gini, cari kerja yuk ke Jakarta, ngapain? Cari kerja itu, nggak mau lah, nggak jelas. Miskin aku duduk di sini, kopi sama rokok atau batang udah jelas. Ada yang masih pikiran gitu. Terus kalau misalnya orang berangkat ke Jakarta, kalau dia nggak punya jaminan juga malas dia pergi kerja. Nah itu kok seharusnya coba ngasih ke teman-teman bagaimana advice, maksudnya nasihat yang bagus gitu, supaya orang nangkap gini, oh merantau itu bukan cuma sekedar mendapatkan link, oh merantau itu kita bukan cuma dapat ini loh, oh merantau itu bukan karena ini doang loh. Coba kau kasih pesan-pesan apa yang kira-kira cocok untuk kau sampaikan. Ini sorry agak batu lah. Lagi nggak pas. Video ini dibuat sebelum kopi. Jadi pilihan merantau atau enggak kan? Ada yang stay, ada yang merantau. Gimana dengan yang stay? Atau yang masih ragu-ragu untuk merantau gitu kan? Sebenarnya yang harus disiapin mental dulu. Nah, jadi nggak mungkin kita terbiasa nih hidup misalnya sama orang tua, dan itu bukan berarti salah ya. Tapi mungkin kan kalau di rumah orang tua kita nggak mikir bayar listrik, nggak mikir nggak mikir makan, terus bill semuanya lah, expenses itu nggak mikir. Nanti kita misalnya masih kuliah ya udah kuliah. Nah ketika kita merantau kan semua ya kita yang harus jadi menanggung jawab diri kita sendiri gitu kan. Tanggung jawab diri ya diri kita sendiri. Nah makanya mentalnya harus kuat. Nggak mungkin kita berharap sama orang, sedangkan kita ya bisa jadi ada orang yang memang ada kenalan atau keluarga, tapi kalau orang-orang yang memang mulai dari nol kali dia memang mau nggak mau tuh, ada yang gitu kan, mau nggak mau datang. Maknanya apa? Mental itu satu. Kedua, kalau memang dia istilahnya ada privilege ya, bahasa sekarang kan privilege. Apa tuh? Dia ada kelebihan, ada hak lebih gitu. Bahasa anak gaul sekarang, bahasa jaksel ya. Jadi let's say dia berasal dari keluarga yang kaya. Bilanglah keluarga dia tuh punya sawah banyak di kampung. Nah dia bilang sama orang tuanya, ayah saya mau merantau. Oke, karena anak laki, nah ini duit. Nah, ada modal istilahnya untuk hidup. Ada juga yang kayak gitu kan. Atau yang lebih tinggi lagi ada, ayah saya mau merantau. Oh iya, tinggalnya di apartemen ini nanti. Rupanya ayahnya udah ada apartemen di Jakarta misalnya. Ada yang kayak gitu. Nah jadi tergantung
kemampuan taraf hidup sebuah keluarga. Ada yang memang mau nggak mau dia jadi supir dulu, ada yang masak di Aceh dulu. Aku termasuk alhamdulillah lah, ada lah dibantu sama orang tua, nggak harus kayak cari lagi uang di sana. Di satu sisi ya plus minus lah, orang-orang yang memang harus berjuang untuk kuliah sambil cari ini istilahnya kan, cari duit. Nah itu dia bisa mentalnya lebih kuat, bahkan dia daya tahan ekonominya tuh bahkan bisa lebih kuat kalau memang dia serius mau jadi pengusaha misalnya. Tapi nggak tertutup kemungkinan ada juga yang ya balik ke mental lagi tadi kan, kalau memang mental dia maju dia akan maju terus. Coba bahasa ini apa? Coba kau jujur nih. Jadi setelah kau merantau dan pencapaian yang kau dapatkan baik fisik maupun fisik, harganya sebanding sepantas kan? Fisik ataupun non fisik, Iya. materi atau imaterial. Pencapaian fisik, non fisik. Pencapaian fisik tuh ya aku udah tahu lah kan, misalnya kau pernah jadi direktur, atau kau pernah ini, atau kau pernah dapat penghargaan ini, atau kau pernah ini, atau kau pernah itu dah. Atau misalnya karena kau rantau kau pernah merasakan gaji besar atau kau ini, itu pencapaian fisiknya. Non fisiknya, contoh misalnya karena aku merantau, yang tadinya aku nggak pernah keliling dunia, akhirnya aku sampai dunia. Jadi aku lebih happiness gitu. Atau tadinya aku cuma nonton nasional misalnya gitu, ya kan? Nah, harga itu apakah sepantas atau tidak? Alhamdulillah sepantas. Sepantas. Sepadan. Karena atau ada penyesalan? Penyesalan karena merantau. Atau karena balik, ini posisinya aku udah balik nih. Ya. Mungkin kau kan punya nih ya sedikit ya. Haris Ramadhan dia punya idealis yang sangat tinggi juga. Dan nggak semua orang bisa menanam itu sampai detik ini. Kebetulan ini salah satu yang masih gila. Bahkan pernah dia dimarahi oleh banyak kalangan dari internal maupun eksternal. Sampai ini ada teman kami yang pernah bilang gitu, dia anak Mosa ya, modal bangsa. Dia pernah bilang gini, saya salut sama kalian gitu. Kalian tuh Jack dan Haris, aku dan Haris ya. Kalian masih mau bertahan di daerah sendiri dengan notabene-nya nih tanda petik ya, kurang difasilitasi, kurang ada wadah yang mampu menampung ide-ide dan kreativitas. Sedangkan ya itu tadi, dengan kemampuan dan konektivitas yang sangat ya di atas rata-rata, sayang banget kayak gitu kalau cuman stuck di Aceh. Ada nggak kau merasa menyesal? Tadi kan kau bilang harganya pantas nih, sepadan gitu kan. Ini kan kau udah balik kemarin. Kok nggak ada perasaan menyesal kenapa beberapa tahun ini kok kenapa nggak stay di Jakarta aja tetap? Atau kok, aduh kenapa nggak ya? Apa gitu, tes PNS misalnya? Ya itu sebenarnya itu harus bicara timeline hidup ya. Maksudnya kondisinya kan beda ketika aku baru pulang sampai sekarang aku udah 4 tahun nih balik lagi setelah dari perantauan. Dengan bawa idealisme pengen bangun daerah. Tapi lagi-lagi ya kita tadi bilang nggak semuanya segampang itu. Misalnya kayak aku kan lulusan HI nih. Balik ke Aceh aku mau kerja apa HI? Coba. Ya kan tantangan tuh. Biasanya lulusan HI kerjaan tradisionalnya istilahnya dia pasti kalau nggak ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, kerja sama organisasi internasional. Itu minimalnya. Yang normalnya, kebanyakannya standar. Karena kan kami dapat ijazah, kan gelarnya HI kan, jadi kesana emang kan ada persyaratan misalnya. Nah, anak itu banyak kesana. Tapi ketika balik ke Aceh, yang istilahnya ini kan bukan daerah atau bukan provinsi yang internasionalisasinya itu sebesar Jakarta sih. Jadi ada berjuang. Jadi sempat aku di kondisi dimana ini pilihan aku betul loh. Itu aku bukan awal-awal, justru itu pertengahan setelah kembali dari Aceh.
Jadi kalau awal-awal kita kan masih semangat nih, pasti bisa, aku pasti bisa. Terus ditambah budget masih cukup ya kan, udah tabung-tabung ya. Aku masih ada tabungan nih, masih aman. Masih ada pegangan lah, masih bisa bernapas istilahnya. Itu 2017 kembali, 17 September ya. Terus pas 2018 sudah mulai, ini agak aneh nih udah cara mainnya, karena aku balik langsung jor-joran coba usaha. Sedangkan aku tuh latar belakang aku bukan dari dunia usaha, memang aku dari dunia pendidikan akademik. Nah, cuman ya aku tahu kayaknya ya kalau mau usaha memang harus total kan kata orang-orang. Ada pelajaran juga buat kawan-kawan. Jangan senekat itu, gitu. Harus ada kalkulasi. Nah mungkin aku berasal dari background aku HI, kalkulasi aku masih agak kurang. Nekat aja nih, kalau ada potensi nekat. Gitu. Karena kan kami memang di sosial tuh banyaknya teori. Nah terus pas balik, waduh ini nggak pas nih. Ya betul, kejadian aku kena tipu sama partner bisnis aku. Tapi nggak masalah, itu aku bukan berarti aku gara-gara gagal tuh balik, masih semangat. Nah, makanya jadi di 2018 aku bikin konsultan penelitian dan pengembangan, namanya Darussalam Consulting Group kan, DCG. Nah itu bisa menapasi itu. Jadi kan ada pemasukan lagi. Jadi 2018 sudah mulai tipis, 2019 ada pemasukan, dapat proyek ya kan. Nah, proyeknya sebagian besar dari pemerintah memang, karena kalau di Aceh kan ya kemana lain kan APBA untuk utama. Dan yang porsi paling kecil malah bidang riset. Kan uang anggaran di bidang riset kita kan nggak besar-besar kali lah. Survei sosial, kecuali kalau kita main fisik misalnya, maksudnya tuh gede. Ini apa? Nanti bisa itu. Porsi 120, 30 kan lumayan. Tapi itu bertahan 2019 saja. Dan 2020 kita sama-sama tahu COVID. Nah di situ mulai goyang kapal. Tambah sebagian besar income kan memang dari proyek pemerintah evakuasi anggaran. Jadi di 2020 aku udah mulai mikir, aku balik ya. Nah, karena udah mulai, udahlah apapun, istilahnya udah serabutan tuh. 2020 ditambah di penghujung 2020 kena tipu lagi. Nah, tipu siapa lagi? Biasa. Terus rumah kawan lagi kan. Emang aku kalau spesialis sudah spesialis nih. Spesialis korban kena tipu. Bukan penipu. Terus cuman anggaplah itu kayak kita belajar, harga kelasnya segitu. Kawan aku pernah bilang itu, kalau gagal bisnis, ya udah tuh anggap tuh harga kelas kok segitu. Nah, aku bilang jangan gede-gede kali juga ya. Habis juga uang kita untuk masuk kelas kehidupan nih. Nah, jadi 2021 coba lagi lah, aku tetap meyakinkan diri aku. Tapi tetap juga itu udah ngos-ngosan juga lah, karena kas bukan lagi udah menipis, sudah minus malah kan. Tapi terakhir ya udahlah. Ditambah ya akhir 2021 kemarin aku kecelakaan. Jadi pengeluaran besar-besaran lagi kan, kayak pinjam sana sini, patah tangan gitu. Sampai kemudian udahlah, kayaknya aku harus mengesampingkan idealisme aku. Aku harus lama kerja lagi nih. Tapi aku ada firasat aku ya. Kayaknya memang ini bedanya apa? Aku kan balik kaca karena kehendak diri. Nah, itu keluarga antara dukung tuh. Firasat aku, ya kayaknya ridha orang tua ini nggak maksimal nih. Orang tua apa tidak? Ya kebetulan lumayan. Batuk Pak Rida ya. Terus dalam niat aku ya udahlah, ini mungkin kalau memang jalannya aku kerja lagi, aku dapat ridha orang tua, mimpi aku bisa kelanjutin. Bahkan aku udah mindset, ya udah kalau aku memang harus balik ke Jakarta, atau sekarang WFH atau apapun itu, mudah-mudahan aku bisa tetap mobile gitu kan, Aceh Jakarta aku pengennya. Wow, ketimbung. Dalam mindset aku pokoknya udah kayak gitu. Mimpi ini nggak mati, tapi aku ya menghidupi jasad aku aja gitu. Mimpi ini masih ada di kepala dan di hati. Terus kalau impian dan itu nggak terjadi? Kalau memang nggak terjadi, berarti aku udah meninggal. Bisa aja bukan meninggal, kok keenakan dengan jabatan kok sekarang misalnya nanti. Yang aku tahu ya, alhamdulillah nih,
kan karena kau udah sampai jabatan kan. Pertanyaannya kan pasti jadi nggak kau lamar kerja kan itu. Bisa aja. Nah, jadi alhamdulillah diterima. Sebenarnya bukan itu ya, karena lamar kerja ini aku kemarin tuh kan banyak aku coba. Termasuk barang Iqbal wanita si Wak. Kan ada lowongan di Lok Sumawe jadi sales provider internet. Cuman ya aku nego-nego dikit lah, kan aku ada S2 yang jangan dijatuhin kali. Experience juga. Main nggak tembus. Terus ada lowongan ke Maluku. Mantap kali tuh ke Maluku. Itu PT IWIP jadi humasnya mereka. Lumayan gaji. Aku ada mirip pendeta. Terus sensor itu. Ya. Jadi aku pikir aduh, aku di sana memang murni terima gaji hidup aku. Nggak tahu entah kayak mana nanti kan. Maksudnya nggak ngembangin koneksi, nggak ngembangin ya kalau ilmu mungkin ilmu lebih ke alam gitu kan. Tapi aku pengen walaupun aku kerja aku ngembangin potensi diri juga gitu. Udah lama kali aku meninggalkan diri aku atau invest ke diri aku. Selalu aku mencari tim orang. Jadi banyak ketimbang atau orang dulu nih. Nah itu pelajaran yang aku dapatin di 2021. Apa tuh? Terlalu lama meninggalkan diri sendiri. Lupa menyenangkan diri sendiri. Ya. Padahal orang yang meninggalkan kita harus Dalam perjalanan. jadi, tapi pada saat itu ya itu momentumnya aku kayak harus fokus ke diri sendiri. Terus kembali semua. Pas dapat kerjaan, alhamdulillah ini ada lowongan di salah satu komite nasional yang fokusnya di ekonomi syariah dan aku keterima. Berkapan kerjanya? Ini udah mulai kerja, ini baru kerja semua, baru 2 hari. Oh enggak? Hah? Enggak. Alhamdulillah di atas dikit lah. Di atas gitu. Berarti pulangin di Mangsik lu. Salami belum. Jadi itu aja, maksudnya pas aku masuk, yang selama ini aku cari ada di situ. Karena bidangnya bidang inkubasi bisnis. Dan aku selama ini kan berhubungan dengan BRIN, Badan Riset Nasional kan. Terus Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Terus sempat juga tembak-tembak dana-dana hibah dari pusat gitu kan. Karena kan aku udah sebenarnya fokus aku ke komoditas nanti. Setelah konsultan, kan aku banyak ke kampung-kampung, ke desa-desa nih. Aku lihat komoditas mana potensial yang kita kembangin terus dia sampai dia bisa layak ekspor. Nah itu cita-citaku. Satu aja aku sebenarnya dapat satu komoditas. Tapi ya butuh modal kan. Aku tembak ada dana hibah, bahkan sampai udah tembak dana hibah dari luar negeri. Belum rezeki. Ya udah di sana sama kita harus makan, lama kerja. Rupanya semua resources yang aku butuhin ada di situ. Oh nggak buka jalan. Kayak mana lah merencanakan. Jadi ya Allah ini aku waktu ke depan bakal kayak mana, yang penting aku akan gerilya, tinggal aku gerilya aja. Berarti kau meninggalkan aku sendiri di Aceh. Kan masih Eva. Nah, iya. Tapi benar yang dibilang kalau seandainya keenakan ya. Ya itu ibaratnya aku meludah diri aku sendiri. Nggak mesti. Ludah sendiri. Gila udah istri udah. Ini kayak di video sensor lagi. Oke. Sama aku nonton. Aku nonton ya, aku nonton. Aku sensor banget ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita udah masuk ke mindset nih. Gak usah peduliin apa kata orang. Mau kita sukses gagal, yang penting kita punya mimpi yang mau kita capai. Nah, kadang orang stuck di posisi mimpi dia nih, visi dia ke Z misalnya, dia masih di A. Nah dia udah kayak stuck sendiri, kok masih di A terus, atau mimpi aku Z masih jauh gitu. Padahal yang dia harus fokusin adalah jalan aja. Mau A masih A ke B, penting dia udah jalan. Nah, sebenarnya tuh ada buku bagus tuh, The Atomic Habit ya sih. Apa? Atomic Habit. Ada buku? Aku lihat sinopsis saja. Bahasnya tentang habit kita ini biar lebih produktif supaya kita cepat mencapai goal-goal kita. Nah, itu bagus sekali. Karena kita banyak staff, banyak ya intinya di situ. Padahal yang kita perlu cuman ya udah, kok jalan aja. Kok nggak usah mikirin
misalnya kita pengen jadi seorang perenang yang bisa menangin Olimpiade, ya kan, medali emas. Nah kita duluan, aduh ini nggak bisa kayaknya, aku belum bisa dapat medali emas, sudah tahun ketiga misalnya. Padahal dia di kondisi dia itu, dia khawatirkan kondisi yang masa depan di kondisi yang saat itu. Nah, itu yang salah. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Padahal ya udah, kau berenang aja dulu. Kuncinya adalah kau renang, bukan menjadi perenang. Baca buku. Kuncinya adalah baca. Ada buku lagi mau gue cari nih, sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Ada nggak buku tuh? Pokoknya kayak gitu kata-katanya. Sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Bagus saya cari buku. Aku belum baca sih. Baru baca sinopsisnya aja. Jadi kalau udah kena gaji 2 digit itu udah enak loh. 1 digit 2 digit itu belalaikan. Ya mudah-mudahan aku nggak berubah. Tetap aku, mindset aku adalah ketika ekonomi udah sedikit lebih stabil, nah aku tinggal cari jaringan yang bisa ibaratnya melanjutkan mimpi-mimpi aku. Karena di dalam tempat aku kerja sekarang, jaringan itu semua yang penting. Akses pendanaan, akses pelatihan, bahkan flow kerja yang aku rencanain ada di tempat aku kerja. Lagi ada ini skala kementerian kok. Ini framework yang aku buat nih gitu. Misalnya kita mau bangun sebuah mengembangkan scale up atau mengembangkan produk gitu kan. Nah aku kan selama di Aceh ya belajar terus kan dari pengalaman. Ketika kita ada komoditas, kalau sourcingnya bermasalah, ribet kan, kuantitas nggak bisa kita penuhi. Atau ketika kita punya produk, kualitasnya nggak bisa kita jaga, bayar mana yang mau? Nah, ibaratnya di situ, baru ada capacity building, latihan. Habis capacity building ada pendampingan, habis pendampingan ada akses pasar. Nah itu udah aku katain dari tahun-tahun yang lalu tuh. Dan sekarang masih dibahas di komite nasional itu. Jadi kayak ini cocok gitu, mungkin ya jalannya kayak gini, ya kayak Allah kasih jalur yang sama cuma dengan ekosistem lebih beda aja nih. Terus ujungnya kayak gitu, ini emang kalau aku sekarang udah ya lah terserah lah gitu. Gimana bagusnya? Nah, pas kecelakaan kemarin lah aku udah terserah ini, Allah terima, apapun kondisinya Allah ridha aja. Ini tadi pakai kacamata nih, karena udah kabur semua. Jadi makin sehari sih ya. Makin jadi dosen. Nggak prof kayaknya dipanggil nih. Oke lah kalau begitu. Ini